Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela Puji Parira dengan NPM A1M020016. Tentunya masih di video pembelajaran filsafat pendidikan. Nah, oke teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 6 yang berjudul tentang masyarakat madani. Lalu, topik apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana munculnya masyarakat madani. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu masyarakat madani. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri masyarakat madani. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana konsep masyarakat madani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana masyarakat madani dalam Islam. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana masyarakat madani di Indonesia. Nah, oke teman-teman, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu bagaimana munculnya masyarakat madani. Dapat dijelaskan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society yang diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim. Nah, munculnya konsep dari madani menunjukkan intelektual muslim Melayu yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan di area modern ini. Nah, persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil century yang lahir di barat pada abad ke-18. Nah, konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan Orde Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensial yang tak berkesudahan. Selanjutnya, apa itu masyarakat madani? Nah, menurut A.S. Hickman, civil society atau masyarakat madani adalah satu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Nah, ciri-ciri utama dari masyarakat madani menurut A.S. Hikam ada 3. Yang pertama yaitu adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Lalu yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wawancara dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang terakhir yaitu adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Selanjutnya, perbedaan antara civil society dan masyarakat madani adalah di mana civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas sendiri adalah buah dari gerakan Renaissance, gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani sendiri lahir dari dalam buayan dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini, Marif mendefinisikan bahwa masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu bagaimana ciri-ciri masyarakat madani. Nah, adapun beberapa ciri-ciri utama dari dalam civil society, yang pertama yaitu adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua yaitu adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga yaitu adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak terintervensionis.
Selanjutnya, beberapa karakteristik dari masyarakat madani sendiri, yaitu yang pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas. Lalu yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, pluralisme. Yang kelima, keadilan sosial atau social justice. Selanjutnya, partisipasi sosial. Dan yang terakhir yaitu supremasi hukum. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana konsep masyarakat madani. Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik, di mana pemerintah atau partai politik, sektor swasta atau pelaku bisnis, dan sektor sukarela, di mana lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok profesional. Selanjutnya, bagaimana masyarakat madani dalam Islam? Nah, untuk membangun masyarakat dalam kecamatan Islam adalah tugas jamaah, kewajiban bagi setiap muslim. Nah, Islam sendiri memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab serta komitmen pada kontrak sosial, baik pada kepemimpinan Islam dan norma yang telah disepakati bersama syariahnya. Selanjutnya, masyarakat ideal yang kerap disebut dengan masyarakat madani, yang kadang juga disamakan dengan masyarakat sipil, adalah masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Nah, menurut Nicholas Majid, terdapat beberapa pokok pikiran penting dalam pandangan hidup demokratis, yaitu yang pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan atau pluralisme. Yang kedua, makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus dan menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kalah suara. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengurangi dominasi kepemimpinan sehingga terbiasa membuat keputusan sendiri dan mampu melihat serta memanfaatkan alternatif-alternatif tertentu. Nah, selanjutnya menjunjung tinggi moral dalam berdemokrasi. Yang kelima yaitu pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang jujur dan sehat juga. Yang keenam yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Dan yang ketujuh yaitu menjalin kerjasama dan sikap yang baik antara warga masyarakat yang saling mempercayai etikat baik masing-masing. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang materi bab 6 pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.